Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa amdana min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala fi qawlihi khitbatin wa hiya bi kasril kha'i al mu'jamati. Wa dakhala lan termasuk fi qawlihi ing dalam pangandikane musannaf. Fi qawlihi ing dalam pangandikane musannaf rupane kaul khitbatin wa hiya utawi khittah bi kasril kha'i kelawan kasrai kha al mu'jamati kang den titik dhuwur siji utawi khittah iku ardun bumi, iku ardun tanah khutta kang den garisi alaiha ing atase ardun den garisi apa a'lamun pira-pira tandha dilbinai maring bangunan dilbinai keduwene bangunan fiha kang tetep ing dalem ard garis-garis atau batasan-batasan coupling istilahnya yang digunakan tanda untuk pendirian bangunan-bangunan yang ada di tanah tersebut. Nah, termasuk diantaranya khittah itu adalah al-fadha'u manjing termasuk al-fadha'u tanah lapang utawa oro-oro utawa tanah lapang. Al-fadha al-ma'dudu kang den wilang fadha diwilang minal abniyati saking pira-pira bangunan al-mujtami'ati kang kumpul apa abniyah jadi tanah lapang atau lahan yang kosong yang berada di antara beberapa bangunan yang masih dalam satu batas desa itu juga termasuk tempat yang bisa digunakan untuk Jumatan yang ada di kampung tersebut dilaksanakan di tanah lapang itu ya enggak masalah. Diangkana gambare yen to ono apa fadha gambar yen to ono apa fadha ono iku fi mahalin tetep ing dalem panggonan minha sangking abniyah latuk soru kang ora iso den kosor fihi ing dalem mahal apa as-sholatu sholat yang mana tempat tersebut belum bisa digunakan untuk mengkosor sholat, artinya masih masuk dalam hitungan area desa. Wa ingkana hale senajan to ana apa mahal iku mufasilan pisah anil abniyati saking pira-pira bangunan. Meskipun dia letaknya agak jauh dari permukiman warga, tapi masih masuk dalam desa, maka bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bi khilafi ghairil ma'dudi kelawan bedani sakliyane perkara kang ora den wilang. Utawa fadha kang ora den wilang. Tidak termasuk minha sangking abniyah al-mujtami'ati. Sehingga nanti tidak sah didirikan sholat Jumat di tempat tersebut. La wa huwa utawi ghairul ma'dud iku mahal utawa panggonan yaksuru kang ngosor salat fihi ing dalem sapa al musafiru wong kang lelungan
Wasore mang idza wasalahu ing dalem nalikane tumeka sapa musafir hu ing ma ing dalem nalikane tumeka sapa musafir hu ing ma. Meskipun letaknya di dekat dengan desa, cuma sudah di luar batas desa tersebut. Nah, makanya bisa digunakan untuk mengqashar sholat. Nah, karena demikian itu tidak diperbolehkan mendirikan sholat Jumat di situ. Wa alaihi lan iku tetep ing atase ghairul ma'dud. Bukan khobar ya, bukan khobar. Wa alaihi lan ing atase ghairul ma'dud. Yuhmalu den arahake apa qauluhum pengendikane ashabus syafi'i. Apa qauluhum pengendikane ashabus syafi'i. Rupane qaul laubana ahlul baladi masjidahum kharijah lam yajuz lahum iqamatul jumu'ati fihi lim fisalihi. Laubana lamun to mendirikan, lamun to jumenengake, lamun to ngedekake, lamun to bangun sapa ahlul baladi penduduke desa, bangun masjidahum ing masjide ahlul balad, dibangun kharijah ing dalem jabane balad, ya lam yajus mengko ora wenang lahum keduwene ahlul balad apa iqamatul jumu'ati jumenengake salat Jumat, dijumenengake fihi ing dalem masjid. Tidak sahnya tadi ling fisalihi krana pisahe masjid. Jika ada masjid di sebuah desa, kok didirikan bukan di tanah desa tersebut, sudah di luar batas desa, maka tidak sah digunakan untuk Jumatan. Sama dengan permasalahan di atas. Lah, karena ucapan seperti ini itu adalah kaulnya ashabus syafi'i yang disamakan pemahamannya dengan itu loh, keterangan di atasnya tadi, fi khilafi ghairil ma'dudi minha wa huwa ma yasuru fihi al musafir. Karena sudah tidak termasuk dari bagian desa, tidak boleh Jumatan di situ. Wa kharaja lan tidak termasuk lan kejaba bil baladi kelawan dawuh al baladi wal qaryati, tidak termasuk desa atau kota. Kejaba apa al khiyamu pira-pira perkemahan. Wa inistautonaha senajan to amrih omah-omah sapa senajan to amrih omah-omah ha ing khiyam sapa ahluha penduduke khiyam. Maka kalau suatu Jumatan, sholat Jumat itu bisa didirikan di sebuah desa atau kota, maka ketika itu bukan desa atau kota, seperti area perkemahan orang-orang yang banyak, yang mereka sudah lama tinggal di situ, bahkan dia menjadikan itu adalah tempat tinggalnya, dan dia nggak mau kembali ke tanah asalnya, ya memang tetap di situ, jadi mustautin di situ dia. Lah meskipun itu sudah mustautin di situ, dia tidak merupakan penduduk situ, karena yang dia gunakan adalah perumahan berupa khiyam, tidak rumah yang tetap. Ya maka fala Jum'ata mengko ora ana Jum'atan iku wajib alaihim ing atase ahliha. Seperti pada zamannya Nabi, ada itu orang-orang yang namanya A'rabi, orang-orang desa, orang-orang pinggiran. Banyak mereka membuat rumah-rumah mereka di sekitar kota Madinah, dan mereka gunakan rumahnya itu bukan bangunan tembok, bukan, ya
hanya sebatas 4 tiang penyangga yang terbuat dari batang-batang pohon dan atapnya itu berupa daun-daun pohon yang ada sekitar itu. Dan mereka tidak diwajibkan oleh Nabi untuk melaksanakan Jumatan meskipun dia tinggal di situ. Asalisu, karena tidak termasuk qaryah atau balad. Asalisu tawi kang nomor 3 minasyuruti saking pira-pira syarat. Iku Allah yas, syaratnya sah salat Jumat. Iku Allah yasbika yen to ora disii ha ing Jumat. Wala yuqarinalan yen to ora barengi ha ing Jumat. Ora disii ora barengi apa Jumatan kang liya. Termasuk apa ini kalau dalam nahwu? Tanazu berebutnya 2 amil terhadap 1 ma'mul. Terus ada perbedaan pendapat kalau ulama Basrah itu mengamalkan yang dekat dengan ma'mulnya, yaitu lafadz yuqarina dalam hal ini. Kalau ulama Kufah mengamalkan yang yasbiqoha karena lebih dulu disebutkan, maka dia berhak untuk beramal kepada amil yang dhahir. Sementara qorinaha itu beramal kepada domirnya ma'mul. Kalau yang diamalkan yang kedua berarti yang yasbiqoha itu beramal kepada ma'mul yang berupa domir mustatir. Tanazu berebutnya 2 amil terhadap 1 ma'mul. Barengi apa Jumatun, barengi kondisi apa Jumatan kang liya. Oleh barengi mang fitil kal baladi ing dalem mengkono desa utawa kota. Fitil kal baladi ing dalem mengkono kutha, awil qaryati utawa desa. Tidak diperkenankan sebuah sholat Jumat itu bersama dengan Jumatan lain dikerjakannya atau didahului oleh Jumatan lain sehingga tidak sah hukumnya. Memang seperti itu. Itu karena balil ittiba'i korona derek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Illa li usril ijtima'i, kecuali kejaba krana li usril ijtima'i, ya sinnya sin tipis ya. Li usril ijtima'i krana angele kumpul fi mahalli masjidin ing dalem panggonane masjid siji au ghairihi utawa sakliyane masjid minha sangking tilkal balad. Jadi harus hanya ada 1 Jumatan di sebuah desa. Kalau ada 2 berarti yang satunya tidak sah. Jadi yang mana yang enggak sah? Yang akhir tidak sah. Kalau itu bersamaan semuanya tidak sah, wajib mengulangi lagi. Harus ada yang dulu, harus ada yang lebih tertinggal. Yang dulu yang menang yang sah, yang tertinggal tidak sah. Kecuali kalau memang dibutuhkan 2 buah tempat pelaksanaan sholat Jumat. Karena kenapa? Mungkin masjid yang ada itu tidak mencukupi untuk menampung seluruh masyarakat setempat, atau tanah lapang yang mereka gunakan untuk Jumatan itu tidak memuati, tidak mencukupi, butuh ada 2 tempat. Lah kalau masalah seperti itu tidak masalah. Dalam 1 desa itu ada beberapa masjid yang menyesuaikan hajatnya lah, kebutuhannya. Ya kalau memang masih cukup ya nggak boleh ada Jumatan lain. Bahayna idzin mangkain dalam semangsane nalika usril ijtima'i, ing dalam semangsane nalika usril ijtima'i ya juzunan apa ta'adduduha wa ilangane Jumat bihasa bil hajati kalawan ngilang hajat. Kalau sudah sulit ya sudah bisa ada 1 atau 2 atau lebih tempat Jumatan, menyesuaikan kebutuhannya, penduduknya itu banyaknya seberapa. Amma idza sabaqat anapun ing dalam nalikane mendahului disii apa wahidatun Jumatan siji
di si ini mang ma'adami usril ijtimai sertane ora onone angel kumpul, ora onone angel kumpul utawa ora angele kumpul. Lafahya mongko utawi wahidatun yang mendahului tadi iku as-sahihatu Jumatan kang sah, iku as-sahihatu Jumatan kang sah, yang sah yang awal itu. Nah, terus Jumatan setelahnya yaitu batal enggak sah. Lawama utawi Jumatan, lama utawi Jumu'ah ba'da kang tetep ing dalam sa'wase wahidah, ing dalam sa'wase wahidah iku batilun batal. Wa amma idza taqaranaha, idza taqaranaha, taqarana afa ala. Wa amma idza taqarana, fa'ilnya dhamir tasniyah. Wa amma idza taqarana, anapun ing dalem nalikane bebarengan apa Jum'ata ini, ing dalem nalikane bebarengan apa Jum'ata ini, yo fahuma mongko utawi Jum'ata ini, dua Jum'atan iku batilatani batal karone, kedua-duanya batal. Lawal ibro utawi yang dianggap, wal ibro utawi kang den iktibar, kang den anggap bisa bagi ing dalam masalah mendahului, bisa bagi ing dalam permasalahan DCI, bisa bagi ing dalam DCI wal muqaranati lan kang barengi. Yang diibroh iku birra'i tetep kelawan ra min takbirati ikhramil imami saking takbiratul ikhrami imam. Berarti untuk menentukan kedua buah sholat Jumat yang didirikan dalam satu desa, itu yang dulu yang mana atau keduanya itu bareng, itu dengan cara melihat roknya takbiratul ikhramnya imam. Allahu Akbar, roknya itu loh, barnya itu yang diiktibar. Selesainya dulu mana, maka yang selesai dulu itu yang dianggap Jumatan yang dulu. Nah yang satunya tidak sah, jelas dia kalah cepat. Meskipun takbirnya bareng, tapi takbir yang satunya terlalu panjang, Allah panjang, akhirnya yang imam yang satunya yang sebelah sana sudah selesai duluan roknya, maka dia Jumatan yang tertinggal tidak sah. Yang dipandang adalah roknya, bukan kok dulu mana adzannya, dulu mana khutbahnya. Kalau adzannya dulu tapi khutbahnya cepat, kan berarti lebih dulu. Wa in ulima lamun ta den kaweruhi, lan lamun ta den kaweri apa sabekon dhisik, artinya Jumatan yang dahulu itu sudah diketahui. Cuman wa askala lan bermasalah, askala bermasalah apa al-halu keadaan, misalkan yang jelas yang dapat membedakan adalah orang yang tidak hadir ke dua tempat Jumatan tersebut, perempuan misalkan, atau orang yang uzur, orang yang sakit. Nah, dia mendengarkan dua Jumatan. Lah yang didengarkan itu adalah yang mungkin yang sebelah utaranya dia. Terus yang sebelah selatan itu berarti belakangan. Cuman keadaannya tidak mungkin, masih dipermasalahkan. Lawang dia nggak tahu, dia lupa, misalkan dia lupa. Tadi saya yang mendengar yang mana, yang dulu yang mana, yang pertama yang utara, dia lupa. Berarti masih dipermasalahkan itu. Meskipun diketahui sudah yang dulu yang sana, misalkan yang dulu yang selatan, roknya imam itu selesai dulu. Daripada rok imam yang ada di utara. Seharusnya yang sayang yang selatan. Cuman saksi matanya, saksi telinga berarti ya. Berarti yang mendengarkan tadi itu harus ditelusuri mana yang dulu. Nah, kalau dia masih belum bisa menentukan karena dia lupa, sebenarnya saya nggak tahu. Pokoknya ada yang lebih dulu tadi, cuma saya nggak tahu yang utara apa yang selatan. Lah maka nanti keduanya
tidak dihukumi sah, tidak dihukumi sah. Au ulima utawa den kaweruhi apa asabiku Jumatan kang dhisik summa nasya nuli lali sapa wong, summa nasya nuli lali sapa wong. Sudah jelas yang dulu yang selatan. Terus selang beberapa waktu sampai keduanya selesai Jumatan, dia datang kepada saksinya. Mana yang dulu tadi? Utara apa selatan? Tuh saya lupa mana tadi ya. Ya maka semuanya wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Tidak sah Jumatannya karena belum tahakkuk. Fal wajibu mengkau tawi perkara kang wajib iku adzuhru sholat zuhur anal jami'i ngatasi sekabehane kedua jamaah Jumat tersebut. Kenapa kok wajib zuhur? Lil iltibasi sahihati krono serupane Jumatan kang sah serupa bil fasidati kelawan Jumatan kang rusak atau kang fasid yang tidak sah. Wa in ulimat lan lamun to den kaweruhi apa al muqaranatu bebarengane Jumatan, misalkan imamnya itu memang orangnya sama dari segi bacaannya, dari segi logat-logatnya, dari segi nafasnya sama, sehingga dapat tergambarkan kedua imam masjid yang melaksanakan Jumatan di masing-masing masjid tersebut itu takbirnya bareng, sehingga roknya selesainya bareng. Tentunya dengan saksi yang adil. Misalkan beberapa orang yang mungkin ada kan di sebuah daerah tuh masjidnya, kalau orangnya orang utara jalan masjidnya di sini, karena orangnya selatan di sini, karena kayak enggak akur, imamnya sendiri-sendiri, saya lebih mantap kepada imam itu, akhirnya masjid ke situ jamaahnya. Enggak gelem akur, enggak bisa akur, pisah akhirnya masjidnya. Padahal kalau masih mungkin disatukan itu cukup tempatnya, tapi gara-gara enggak akur imamnya atau mungkin yang ngefans sama kedua imam tersebut, akhirnya dua Jumatan didirikan. Terus yang gerakan non blok, enggak memihak ke blok utara blok selatan, itu malah dia Jumatannya ke keluar desanya karena non blok. Terus tiba saatnya dia sakit, nggak bisa Jumatan lah, jadi kesempatan buat dia untuk menyaksikan mana yang sah. Ini perlombaan, yang dulu yang sah, yang belakangnya nggak sah. Dia dengarkan, loh ternyata bareng semuanya, namanya bareng. Wa awalam yuk lamu tawa orang dikawerui apa sabekon Jumatan dhisik wala muqaranatun lan bebarengan, tidak diketahui yang dulu yang mana, terus bareng apa enggaknya. Ya maka oidat mongko den baleni apa al jumu'atu salat Jumat ini tasala monto ise jembar atau dawa apa al waktu. Kenapa harus diulangi semuanya ketika itu bareng, atau enggak diketahui mana yang dulu mana yang tertinggal, wajib diulangi Jumatannya ketika waktu itu masih panjang. Alasannya li adami wuqu'i Jumatin, krana ora tumibane salat Jumat mujziatin kang nyukupi, karena Jumatan yang ada belum dianggap cukup, karena syaratnya harus satu desa. Ketika tidak sulit untuk kumpul jadi satu, itu harus satu Jumatan. Nah ini tidak masalahnya, hanya ada dua Jumatan, harus wajib diulangi karena ragu mana yang Jumatan yang dulu, mana Jumatan yang sah, mana yang tidak, masih diragukan. Makanya disamakan dengan seseorang yang syak, yang ragu. Kalau ragu berarti seperti enggak ada, al-maskop kalmakdum, sama seperti kemarin masih diragukan, berarti kan kalau diragukan berarti enggak ada, berarti wajib diulangi lagi. Lawal ihtiyatu utawi ngati-ngati, liman keduwene uwong sholat kang sholat sapa man di baladin ing dalem
kota tertentu atau ing dalam desa tertentu, ta'addadat kang ngewilangan, apesnya dia tinggal di desa yang imamnya itu enggak akur. Terus ta'addadat kang wilangan apa Jumat apa senek, ta'addadat kang ngewilangan fihi ing dalam balad apa Jumatu salat Jumat. Cuman dia ada hajat karena penduduknya itu cepat berkembang biak sehingga desanya cepat peningkatan penduduknya, ledakan penduduk. Akhirnya masjidnya nggak cukup satu saja, bikin masjid lagi. Lihat jaten krono onone hajat. Walam ya'lam lan orang ngerti sapa man sing sholat bi baladin ta'addadat fihi jum'atu li hajatin mang sabak kau jum'atihi ing disiine jum'atane man. Dia nggak tahu. Misalkan ada masjid Al Barokah dan satunya masjid Al Hidayah. Sah, semuanya sah ini, semuanya sah. Karena butuh dua masjid soalnya banyak penduduknya. Lah dia di masjid Al Barokah. Terus dia nggak tahu tadi Jumatan saya di Al Barokah itu lebih dulu apa kalah cepat dengan yang di Al Hidayah. Nah, kan nggak tahu dia. Maka bagi dirinya sunnah untuk ihtiyat, berhati-hati. Lawal ihtiyat itu tawi ihtiyat iku ayo ida yen to baleni sapa man sholat bi baladin. Baleni ha ing Jumat dibaleni zuhron hale sholat zuhur. Zuhron hale sholat zuhur. Kenapa? Khurujan krana metu. Khurujan krana metu min khilafi man saking sulayane ulama, saking perbedaan pendapatnya ulama, mana akan nyegah sinten man at-ta'adduda ing wawilangane salat Jumat. At-ta'adduda ing wawilangane salat Jumat walau li hajatin senajan to krana kebutuhan. Walau li hajatin senajan to krana kebutuhan. Kalau ulama mazhab Syafi'i sepakat kalau memang ada hajat enggak masalah. Yang kebanyakan nggak masalah. Ada beberapa masjid dalam satu desa memang dibutuhkan. Cuman ada pendapat ulama sebagian mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lainnya mengatakan tidak boleh secara mutlak ada dua buah Jumatan dalam satu kampung atau satu kota. Tergantung kampung kotanya, areanya itu luas apa enggak. Karena nggak ada toleransi, harus ada satu. Nabi pun hanya ada satu di kota Madinah, nggak ada yang lain. Rabi'u, makanya ketika ada khilaf sunnah untuk ihtiyat. Rabi'u taikang nomor 4 minas syuruti sangking piro-piro syarat iku dari syarat-syarat sahnya sholat Jumat iku al jama'atu jamaah. Fala tasihu, seharusnya kalau satu kali bersihnya itu ketika diucapkan tahmid ya maka kita sunnah untuk mendoakan. 2 kali sunnah, 3 kali maka mungkin silahkan cari obat. Fala tasihu mongko ora sah apa Jumatan bi arba'ina kalawan fala tasihu mongko ora sah apa salat Jumat bi arba'ina kelawan 40 wong maksudnya. Cuman foroda hale ijen. Syaratnya sholat Jumat itu harus jamaah. Ketika sudah genap 40 orang tapi mereka semuanya sholat sendiri-sendiri, maka tidak sah. Li'anna karena saat temene kelakuan. Iku lam yungkol ora dinukil apa furoda iku lam yungkal ora dinukil apa furoda. Artinya tidak ditemukan keterangan atau hadis-hadis yang mana mengatakan kalau Nabi membolehkan atau mengerjakan sholat Jumat dalam keadaan furoda sendiri-sendiri. Yang ada Nabi mengerjakan itu secara berjamaah. Wa syurutuha utai pira-pira syarate Jumat. Wasyurutuha utai pira-pira syarate jamaah sholat Jumat maksudnya. Wasyurutuha utai pira-pira syarate jamaah ay al jamaati tegese jamaah liyo tada supaya den wilang apa biha kelawan
jamaah apa biha kelawan jamaah diwilang emang fil Jumat yang dalam salat Jumat fil Jumat yang dalam salat Jumat. Syaratnya iku arbauna 40 bil imami sertane imam 40 sekaligus imam. Nah, kalau imamnya itu tidak mustautin bagaimana? Berarti makmumnya yang harus 40. Imamnya didatangkan dari apa? Dari daerah yang jauh karena nanti rencananya setelah Jumatan pengajian. Nah, terus imamnya sekaligus mubaliknya juga di imam Jumat. Jadi syaratnya makmumnya harus 40 yang mustautin. Meskipun imamnya enggak masalah. Misalkan santri dari imam, dia kan enggak mustautin. Hanya menang mukim saja, akhirnya dia wajib Jumatan. Tapi enggak dapat mengesahkan Jumatan. Makanya nanti syaratnya makmum itu harus lebih dari 40, minimal 40. Li'annal ummata karena saat temani ulama, li'annal ummata karena saat temani ulama iku aja mau sepakat sapa ulama. Sepakat ala istiratil adadi ing atase. Ala istiratil adadi ing atase apa? Kasyarat akene wewilangan. Ing atase kasyarat akene wewilangan. Utawa ing atase oleh disaratakene wewilangan fiha ing dalem Jumat. Karena ulama sepakat kalau sholat Jumat itu harus dikerjakan minimal 40 orang. Nabi pun hadisnya saya lupa. Nabi pun mengerjakan sholat Jumat itu dengan jumlah 40 orang pada saat itu. Terus bariku apa? Wa illa apa wal aslu? Wal aslu ora wa illa. Wal aslu tawi asale wal aslu tawi asale wal aslu tawi hukum asale iku al-dhuhru sholat zuhur. Wal aslu tawi hukum asale iku al-dhuhru sholat zuhur. Asalnya kan itu adalah waktunya sholat zuhur, dia berhubung hari Jumat, makanya itu diganti Jumatan. Zuhurnya tidak wajib ketika sudah Jumatan. Cuman di kitab lain wa illa lamun ora istirahatil adat atau lamun ora arbauna ora i'tidad ya, lamun ora i'tidad enggak sampai ketika tidak sampai 40 ya sholat mongko sholat sapa wong az-zuhra ing sholat zuhur. Kalau wa illa sholat az-zuhra. Setelah lam itu ada apa namanya? Ada alif layinahnya. Wala tasihu lan ora sah apa Jumatu sholat Jumat tidak sah illa biadatin kejaba kelawan wewilangan 40 sabata kang wis tetep fihi ing dalem apa fihi ing dalem adat tetep apa tauqifun piwulangane sanggeng Kanjeng Nabi. Apa tauqifun piwulang sanggeng Kanjeng Nabi. Syarek orang yang memiliki syariat yaitu Nabi secara majazan, Allah secara hakikatan. Waqat sabatalan teman-teman was tetap apa jawazuha wenange Jumatan bi arba'ina kelawan 40. Walam yasbut lan ora tetep apa sholatuhu sholate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha keduwene salat Jumat ora tetep diakali kelawan luwih sithik min arba'ina sangking 40. Tidak ada ketetapannya Nabi sholat Jumat itu 40. Kalau kurang itu enggak tetap. Fala tajuzu enggak pernah ditemukan maksudnya. Fala tajuzu mongko ora wenang apa al-jumu'atu biaqalli kelawan luwih sithik biaqal lah kelawan luwih sithik minhu sangking arba'ina. Maka ketika kurang dari 40 jumlah jamaahnya jelas tidak sah, tidak boleh Jumatan. Terus bagaimana?
ya sholat zuhur. 40 tadi apa nih musliman wong islame, zakaran tur wong lanange, zakaron tur wong lanange, mukallafan tur mukallafe. Mukallaf kuwi aibalighon tegese wong kang baleke, akilan tur wong kang duweni akale. Terus hurron tur merdekane, mutawattinan tur omah-omahane. Bi omah-omah mutawattin bi baladil jum'ati ing dalem, bi baladil jum'ati ing dalem desane salat Jumat, ing dalem desane salat Jumat. Bi ayakuna gambare arep yen to ana sapa man iku bihaitsu la yad'anu, iku bihaitsu la yad'anu ay la yusafiru, tegese endi gambare yen to ora ana, gambare yen to ana sapa man iku bihaitsu la yad'anu, kelawan sekirane ora lelungan sapa man, ora lelungan anwatonihi saking tempat tinggale utawa tempat kelahirane man. Oga lunga nemang soifan ing dalam waktu rendeng apa tiga, ing dalam waktu tiga wala syita'alan ora ing dalam waktu rendeng, illa li hajatin kejaba krana hajat. Contone hajat katijaratin kaya dene dagang, wa ziyaratin lan ziarah. 40 orang tadi syaratnya harus semuanya orang Islam, terus laki-laki semuanya, mukallaf semuanya, terus merdeka semuanya, terus merupakan orang yang tinggal, yang punya tempat tinggal, memang dia KTP-nya itu KTP asli desa di mana didirikan Jumatan tersebut. Yang mana orang-orang tadi, 40 orang tadi itu bukan kok orang yang dalam keadaan perjalanan, entah perjalanan dalam waktu pada saat-saat musim kemarau atau musim penghujan, kecuali kalau adanya hajat. Kalau adanya hajat maka enggak masalah. Falatan akitu mongko ora dadi apa Jumatan, mongko ora dadi kabundel apa Jumat. Bi'addadiman kelawan piro-piro, jamaknya ditu, kelawan piro-piro sewalike uwong, dzukira kang den tutur sapa man, ora saemang ora terbentuknya tadi linaksihim krana kurange addadiman dzukir. Berarti perempuan, terus orang kafir, terus anak kecil, orang gila, budak, terus kemudian orang yang mukim, itu juga termasuk. Tidak, ada orang mukim 40 orang, santri 40 Jumatan sendiri, maka enggak sah. Minuman iku setengah saking ada di mandukir, ghairul mutawatin utawi wong kang ora omah-omah, utawi wong kang ora omah-omah. Kaman kaya dene wong akama kang mukim sapa man, ala azmi audihi ing atase nejo muliye man utawa bali eman, bale ila baladihi maring desane man to negarane man, badha mudaten ing dalem sawise mangsa suwiji, badha mudaten ing dalem sawise mangsa suwiji, walau tawilatan senajan to suwe apa mudah, senajan to suwe apa mudah. Contone kal mutafaqqihati kaya dene santri, orang yang belajar, mutafaqih itu. Wal mutawattini lan wong kang omah-omah maimang kharija baladil jumuati ing dalem jabane desane salat Jumat. Wa insami'a halai senajan tong rungu sapa
mutawattini kharija baladil jum'ati ngrungu an-nidaa ing adzan ya falatan akitu mongko ora dadi kabundel tidak terbentuk apa al jumu'at bihima kelawan mutafaqqih wal mutawattin kharija baladil jumu'ati. Contoh orang yang tidak mengesahkan Jumatan, tidak terbentuknya sholat Jumat secara sah, itu adalah orang yang mukim pada suatu tempat didirikannya sholat Jumat, cuman dia masih memiliki niatan untuk kembali ke tempat asalnya, meskipun mungkin sudah bertahun-tahun di situ. Orang merantau di mana? Jakarta, sudah punya rumah di sana, sudah punya cucu di sana, cuman masih ada harapan dia mau kembali ke tanah kelahirannya, maka itu dianggap orang mukim. Atau contohnya orang yang tidak menjadikan sholat Jumat itu sah, tan'aqid artinya itu adalah orang yang belajar mencari ilmu pada suatu tempat, atau orang yang memang tinggal di satu tempat, lahir di situ, cuman dia mendengarkan adzan Jumatannya desa lain, kok nanti dia hadir, bukan termasuk orang yang mengesahkan sholat Jumat. Wa fi sihhati taqaddumi ihrami man lan ing dalem sae disiine takbiratul ihrami man sing la tanakitu yang ora dadi kabundel apa al jumu'atu ora kabundel bihi kelawan man. Takbiratul ihramnya orang yang tidak dapat mengesahkan sholat Jumat itu bisa dianggap sah takbirnya. Alaman ing atase, alaman itu harus mendahului alaman, tidak boleh mendahului alaman ing atase wong. Tan akitu kang dadi kabundel sapa man, kliru. Tan akitu kang dadi kabundel apa Jumu'ah bihim kelawan man. Lan iku tetep ing dalem sah lan wa fi sihati taqaddum ihrami man, tak baleni meneh. Wa fi sihati taqaddum ihrami man utawi iku tetep ing dalem sae disiine takbiratul ihrame wong latan akidu kang ora dadi kabundel apa Jumu'atan bihim kelawan man disii alaman ing atase wong tan akidu kang dadi kabundel apa Jumu'ah bihim kelawan man sing buriku bihim kelawan man ittirabun utawi oyang payingan utawa silang pendapat perdebatan tawilun kang dawa masih menimbulkan perbedaan pendapat yang panjang. Misalkan seperti ini, santri kan orang mukim bukan mustaudin, tidak mengesahkan sholat Jumat. Lah terus sholat di masjid yang di pondoknya, yang mana kebanyakan adalah santri semuanya, meskipun ada orang penduduk aslinya. Syaratnya harus 40 penduduk asli di situ yang ke Jumatan. Kalau nggak ada 40, berarti nggak boleh santri itu. Nah terus masalahnya kebanyakan santri itu tempatnya di depan, sedangkan masyarakat setempat tuh di belakang. Otomatis takbirnya santri itu mendahului takbirnya masyarakat yang mustautin. Lah ada ulama yang mengatakan kalau dia takbir terlebih dahulu, takbir untuk sholat apa? Sholat Jumat. Lah Jumatannya belum tan'aqid kok. Soalnya kenapa? Orang-orang yang mustautin 40 orang minimal, masyarakat setempat yang bertempat di belakang-belakang sana itu belum takbir kok sudah takbir, kan belum sah sholatnya. Lah itu ada yang mengatakan seperti itu, dan ada yang membela santri tetap sah saja, wong nanti dia juga takbir sendirinya kok, yang penting kan dia nggak kabur dari tempat Jumatan, sah saja. Dan seperti itu, yang jelas ini masih menimbulkan perbedaan pendapat yang panjang, yang dalam, dan yang lama lah, yang belum ketemu titik ujungnya. Ya maka jika seperti itu, ketika belum diketahui mana yang diambil pendapat yang mana yang paling iktimat, mana yang asoh, mana yang aujah, maka sayam bagi mongko sayubjo sehendaknya alangkah baiknya liman keduwene wong, liman keduwene santri latan akidu kang ora dadi kabundel apa Jumatan bihi kelawan man. Sayubjo apa Allah yuhrima yen ta ora takbiratul ihram sapa
sapa man utawa sapa santri biha kalawan jum'ah illa ba'da ikhrami arba'ina kejaba ing dalem sawuse takbiratul ikhrame wong 40 miman nyatane wong masyarakat dan akidu masyarakat setempat dan akidu kang kabundel apa jumatan bihim kelawan man. Ini bukan kok keterangan yang digunakan untuk datang akhir saat mengerjakan sholat Jumat, bukan. Saya datanya terakhir lah, kenapa? Khawatir saya nanti mendahului takbiratul ihramnya orang-orang kampung yang ada di belakang, maka saya datangnya belakang saja biar pasti saya nanti takbirnya. Bukan ya. Fa inna qasu mengko lamun to dadi kurang sapa jamaah utawa kaum anil arba'ina saking 40 wong kurang emang nyapa bin fildatin sebab buyaran atau bubar al ghairi utawa sakliyane ing fidot mungkin diketahui tercium oleh polisi ini musim corona nggak boleh Jumat. Akhirnya orang-orang kampung disuruh pergi, santri yang rumahnya di pondok terus di situ. Buyare mang fil khutbati ing dalam khutbah, pada saat khutbah polisi datang itu. Au baina utawa ing dalam antarane khutbah, wa baina shalat tidak ing dalam antarane salat. Pas waktu khutbah ditutup, mau salat datang polisinya, suruh buyaran. Au fir rakaati utawa ing dalam rakaat al-ula kang awal. Pas salat polisinya bawa pengeras suara diceramahi pas sholat itu. Kandani rawat Jumatan ae. Ayo biar no. Sene wong kampung tetep ada yang biar dia. Ada yang biar takut dengan polisi. Rakaati ing dalam rakaat al-ula kang awal. Minas sholati saking sholat. Yo batalat mongko batal. Apa al-khutbatu khutbah. Fil ulataini ing dalam permasalahan awal loro. Pada saat datangnya polisi, bukan polisi lah ya, enggak, contoh saja ini. Pada saat buyarnya mereka, entah karena polisi atau bukan, yang jelas enggak polisi lah ya. Buyarnya mereka pada saat khutbah, pas khutbah 40 orang yang mustautin tuh mereka pulang semuanya. Yang hanya ada orang-orang mukim, ya maka batal khutbahnya. Atau pada saat khutbahnya selesai mau Jumatan, lah orang 40 yang menjadi kunci sahih Jumat itu pulang semuanya atau pulang satu lah yang tinggal 39, maka batal khutbahnya yang sebelumnya tadi batal. Lawal Jum'atulan sholat Jumat batal sholat Jumatnya fisalisati ing dalam permasalahan kang nomor 3 yaitu fil rakaati al-ula minas sholati. Pada saat rakaat pertama berlangsung dan mau menginjak ke rakaat kedua itu ada yang batal 40 orang kunci sahnya tadi ada 1000 orang jamaah tapi 40 yang menjadi kunci yang 900 berapa 60 itu hanyalah mukim semuanya maka nanti kata 40 ini kurang satu otomatis Jumatannya batal. Syarat lan dadi ketika batal Jumatannya syarat lan dadi apa Jumat dadi kuduhran salat zuhur salat zuhur illa intamu kejaba lamun to nyempurnaake sapa kaum alal fauri ing atas ketika disempurnaake biman kelawan uwong sami akang krungu sapa man arkanul khutbah ini ing pira-pira rukune khutbah. Jadi ketika sholatnya tadi mau dijalankan terus 40 orang tuh hilang satu, dia pergi entah kemana lah kan nanti berimbas akan batal khutbahnya dan tidak boleh dijalankan sholat Jumat harus zuhur berjamaah. Lah tiba-tiba ada orang yang semula uzur sakit itu sembuh dengan tiba-tiba dan dia rumahnya pas di sampingnya masjid, otomatis dia mendengar khutbahnya imam, dia langsung wudu datang ke masjid sehingga ada yang kurang satu kemudian datang satu pas 40 maka itu bisa dilanjutkan nggak jadi batal khutbahnya. Fahina idin mongko ing dalam semasa nalika intamu alal fauri biman sami arkanul khutbatain iya bakni nerosake sapa musalli ta sapa imam ta sapa kaum alama ing atase perkara madha kang wis kliwat apa mah
Ketika nanti ada yang hilang terus segera ada yang datang menggantikan, khutbahnya nggak jadi batal, maka tinggal meneruskan khutbahnya. Makanya khutbah itu khotib harus lihat-lihat dulu orangnya yang di khutbah. Jangan sampai apa kecolongan, artinya tidak memperhatikan. Kalau nanti khotibnya tidak memperhatikan, terus nggak ada yang disuruh untuk memantau jamaah yang ada, apakah itu ada 40 atau ada yang meninggalkan tempat atau ada yang tiba-tiba mundur, nah itu harus diketahui. Ketika ada yang mundur, khotibnya harus segera mencari ganti, segera. Kalau pengen mau diteruskan, kalau nggak segera ya maka nanti khutbahnya batal. Ya, khotibnya melihat ada orang kampung satu yang mundur dan itu adalah orang ke-40, nggak ada, terus dia mau membatalkan khutbahnya karena sudah nggak sah. Tiba-tiba datang satu lagi yang yang mustautin juga, maka nggak apa-apa dia teruskan khutbahnya. Aukana utawa ono sopo kaum atau sopo man iku ahroma takbir, senek faile aukana utawa ono iku ahroma takbiratul ihram. Yo ngene wae, aukana utawa ono sapa man iku ahroma takbiratul ihram sapa man. Takbiratul ihram mang qablan fi dadi ing dalam sadurunge buyaran utawa bubar. Iya. Aukana utawa ono sapa man iku ahroma takbiratul ihram qabla ing fidati ing dalem sadurunge buyaran. Takbiratul ihram sapa man uwong kamula kang sempurna apa adadu hitungan 40 bihi kelawan man. Wa illam yasma hale senajan ta orang rungu sapa man al khutbata ing khutbah. Ketika khutbah selesai ada orang yang meninggalkan tempat, 40 orang meninggalkan beberapa, ya dua misalkan, dua itu mundur dari tempat, dari masjid, berarti kan kurang dua. Terus kemudian ada dua orang yang baru datang, meskipun dia baru datang tidak mendengarkan khutbah tetap tidak masalah, dia sudah dapat mengesahkan sholat Jumatnya. Kenapa kok sah? Di annahum krono saat temene kaum sing takbiratul ihram kabeh sebelum adanya bubar dari sebagian jamaah tadi. Lama lahiku ing dalam semangsane metuki sapa kaum. Lawal adadu hale teo ngilangane iku tamun sempurna. Saat temene kaum iku soro dadi apa hukmuhum hukume kaum dadi iku wahidan siji. Sama saja ketika ada yang hilang digantikan itu sudah lengkap, hitung satu meskipun dia nggak dengarkan khutbah. Walau taharrama lamun takbiratul ihram sapa tis'atun wong songo wa salasun 30, ada orang 39 takbiratul ihram lahiku nangkang padha tetemu kabeh sapa tis'atun wa salasuna. Takbiratul ihram mang ba'da rafi imami ing dalem sawise tangine imam tangi min ruku'il ula saking rukuk rakaat pertama. Sumang faddo nuli buyaran sapa al arbauna wong 40 alladzina rupani arbauna ahroma kang takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan arbauna auna qasu wallahu a'lam.